Halo semua, ketemu lagi di channel BF, channel yang membahas seputar burung labet dan hewan peliharaan. Baik, video hari ini kita akan membahas labet pale. Apakah sama dengan pale falo atau sama dengan vadet? Nah, kita akan bahas ya setelah intro berikut ini. Nah, langsung saja kita mulai kan kawan ya. Pale sendiri memiliki mutasi sekling resesif ya. Jadi seperti mutasi viola ya untuk seklingnya. Kemudian pada Acroponiferae selain opalin, mutasi pale mereduksi omelanin 15% mengakibatkan warna bulu menjadi lebih pucat ya. Kemudian pale ini bukan vadet, jadi lain lagi dengan vadet ya. Kemudian ciri-ciri yang ditonjolkan pada labet pale sendiri adalah yang pertama adalah seklingnya tadi ya, adalah resesif. Kemudian warna dari bulunya adalah pucat kan kawan. Jadi markingnya terlihat soft ya, mirip dengan pastel, tapi bukan pastel ya. Kemudian warna sayap terbangnya adalah abu-abu gelap. Kemudian selanjutnya adalah bulu rumnya ini seperti wild type. Jadi wild type itu istilahnya seperti Josan ya, hijau standar ya. Jadi memang kalau dilihat sekilas ciri khas dari pale ini mendekati dengan warna wild type ya, seperti burung biasa pada umumnya. Cuma yang membedakan adalah reduksi dari warna itu sendiri ya. Jadi untuk keomelaninnya direduksi sebanyak 15%, jadi berbeda dengan warna dari wild type ya. Nah, kemudian pale ini sendiri bukan termasuk dalam mutasi vadet ya, atau PF, lain lagi kawan-kawan. Jadi pale ini adalah jenis mutasi sendiri dari tiga burung ini, punya standar masing-masing ya, baik dari visual dan juga genetiknya berbeda. Jadi asal muasal dari labet pale ini sendiri adalah ditemukan oleh Pedro Petro pada tahun 2009 kawan-kawan di Venezuela. Kemudian setelah diteliti secara hipotesis ilmiah di Eropa pada tahun 2011, kisaran bulan Juni ini untuk mutasi pale ini disahkan ya. Kemudian pada tahun 2016 didatangkan ke Indonesia untuk dikembangbiakan. Sebenarnya memang sudah lumayan lama ya datang ke Indonesia untuk dikembangbiakan, cuman memang boomnya baru beberapa tahun terakhir ini. Jadi memang mutasi ini seperti wild type ya, mengarah ke fish cherry, tetapi untuk bulunya lebih pucat 15% dari labet fish cherry biasa ya. Kemudian pale ini memiliki sayap terbang berwarna coklat kehitaman, kemudian untuk bulu rumnya biru ya. Kemudian untuk warna kakinya lebih pucat dari wild type biasa kan kawan ya. Kemudian apa bedanya dengan labet mutasi vadet? Saya sendiri sampai sekarang masih lumayan bingung kan kawan. Jadi yang membedakan adalah yang jelas dari teori genetiknya ya. Kalau vadet ini adalah autosomal resesif. Nah, cara visualnya memang sama, tapi beda ya. Vadet lebih pekat daripada vale. Nah, kalau asal muasal vadet sendiri ditemukan sekitar tahun 1980-an ya. Jadi ini lebih lama oleh peneliti Eropa ya. Kemudian yang membedakan adalah warna kepalanya ya. Kalau vadet cenderung lebih ke sable, kemudian dadanya cerah, kemudian sayap terbangnya pucat ya. Kemudian secara visual memang hampir sama. Kemudian untuk vadet sendiri banyak dikembangkan di peternak Australia ya. Biasanya untuk vadet ini ketika masa cindil ini matanya berwarna merah kawan-kawan. Nanti kalau sudah sekitar 1 minggu itu matanya berubah menjadi kehitaman, kalau kita sebut dengan manik merah ya. Nah, dengan berkembangnya waktu mutasi ini memang untuk saat sekarang sudah banyak yang dikawin silang kan kawan ya, antara pale, kemudian antara vadet dan juga pale falo. Jadi memang pale sendiri
seperti Dunvalo kan kawan ya, tetapi yang membedakan adalah matanya yang berwarna hitam. Nah, kemudian ternyata Pale ini sendiri pada tahun 2018 ini sudah mulai dikawin silangkan dengan Pale Valo ya. Terutama yang menyilakan adalah para peternak di Pamekasan ya, Madura ya. Mereka melakukan pemekatan dengan menyilakan antara PF ini dengan Pale dan menghasilkan Pale Valo yang sangat pekat ya istilahnya, kalau sekarang pliket. Nah, seperti itu dasarnya, basicnya dari persilangan antara Pale dan juga Pale Valo itu tadi. Nah, kalau genetik dari Pale itu adalah SL resesif seperti Labat Biola. Kalau Pale Valo ini sama ya seperti Vadet, jadi autosomal resesif kan kawan. Nah, ini ada beberapa cara silangan untuk mendapatkan mutasi Pale ini ya. Yang pertama adalah Pale jantan kali Pale betina anakan 100% Pale. Kemudian yang kedua adalah Pale jantan kali non Pale betina anak 50% jantan split Pale, kemudian 50% betina Pale. Kemudian yang ketiga adalah non Pale jantan kali Pale betina anak 50% jantan split Pale, kemudian 50% betina non Pale. Kemudian yang keempat, split Pale jantan kali non Pale anak 25% jantan split Pale, 25% non Pale jantan, 25% Pale betina dan 25% non Pale betina. Kemudian yang terakhir adalah split Pale jantan kali Pale betina anak 25% Pale jantan, 25% split Pale, kemudian 25% Pale betina dan 25% non Pale ya. Nah, itu tadi ya kawan-kawan sedikit ulasan tentang labat Pale, kemudian Vadet dan juga Pale Valo ya. Memang sebagai pecinta labat, kita wajib mengikuti mutasi-mutasi yang sedang berkembang saat ini ya, agar kita tidak stuck dalam beternak labat. Karena tanpa kita sadari, perkembangan mutasi ini sangat kita perlukan ya untuk kemajuan di peternakan kita di masa mendatang. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih ya untuk ke member grup Pale Indonesia yang saya ambil contoh sampel gambar dan videonya untuk materi video kali ini. Semoga dengan sedikit pembahasan kita kali ini bisa menambah referensi kita ya mengenai mutasi-mutasi burung labat. Terima kasih ya sudah menyimak. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.